Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 177. Bab 891. Dua tetua Qianbai. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikit pun. Xiao Yan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah berhenti sebentar. Dia terdiam sesaat saat matanya melirik bola api besar itu. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara tegas. "Dua tuan, bola api akan segera meledak. Cepat pergi!" Setelah mendengar pengingat dari teriakan Xiao Yan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api besar itu perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang menatap Xiao Yan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan obat yang sangat liar dan keras yang bergejolak di dalam tubuhnya telah benar-benar tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak wajar dan menakutkan? Siapakah dua ahli misterius berjubah abu-abu ini? Sejak kapan ahli menakutkan seperti itu ada di wilayah sudut hitam? Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan yang lainnya yang telah mundur agak jauh juga menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius itu. Mereka kaget. Beberapa saat kemudian, Su Qian tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak ke matanya saat dia dengan lembut bergumam. Orang-orang tua ini, yang tidak akan mati, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan. Tetua pertama, mereka? Beberapa sesepuh akademi dalam di belakang Su Qian bertanya dengan heran. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua sosok misterius itu, mereka samar-samar bisa merasakan semacam tekanan yang tidak biasa yang menutupi hati dan jiwa mereka. Penjaga Akademi Jianan, Su Qian perlahan berkata. Namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Untungnya, kali ini, jika tidak, Akademi dalam ini. Beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Su Qian ketika dia berbicara sampai akhir. Penjaga. Mata dari banyak tetua akademi dalam berkedip saat mereka melihat kedua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kedua sosok abu-abu misterius itu tidak merespon sedikit pun pada banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik pandangan mereka dari Xiao Yan. Setelah itu, mereka fokus pada bola api raksasa di depan mereka. Syok melintas di mata mereka yang seperti sumur tua yang tak berdaya saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan dua pasang tangan keriput perlahan terulur dari lengan baju mereka. Setelah itu, mereka perlahan membentuk segel aneh. Banyak riak spasial yang intens tiba-tiba menyebar dari sekitar tubuh dua sosok abu-abu mengikuti tindakan mereka. Dengan riak, ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Seolah-olah itu diisi dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, memberikan tampilan yang bengkok. Pemandangan seseorang secara langsung terdistorsi olehnya. Riak spasial menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dua cahaya hitam gelap yang aneh perlahan muncul di sosok abu-abu. Segera, dua jari yang keriput dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ruang tempat bola api besar itu berada tampak seolah-olah tiba-tiba robek oleh tangan besar yang tak terlihat. Retakan spasial besar diam-diam muncul. Pergilah! Sebuah suara yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan bergema di tempat itu saat angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Segera, itu dengan lembut mendorong bola api besar, yang berisi kekuatan destruktif, ke dalam celah spasial hitam tak berdasar. Suhu menakutkan di langit segera turun ketika sudut terakhir dari bola api besar itu memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam pekat di jari kedua sosok abu-abu itu perlahan berkedip. Orang bisa melihat celah spasial yang sangat besar dengan cepat mulai menutup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, retakan spasial benar-benar pulih. Langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Kedua sosok abu-abu itu akhirnya menghela nafas lega setelah melakukan ini.
Meskipun mereka telah bergandengan tangan, manipulasi kekuatan spasial dalam skala besar tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api belum menyebabkan banyak retakan kecil muncul di luar angkasa, kemungkinan besar mereka akan kesulitan merobek garis besar untuk mengejar bola api itu. Meskipun ini masalahnya, tindakan mereka ini juga telah menyebabkan semua orang di langit turun ke kondisi yang membosankan. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan bola api yang merusak ke dalamnya. Kekuatan tidak wajar dan menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini? Kemungkinan bahkan hantu iblis tanah tua akan mengalami kesulitan mencapai level ini. Siapakah dua sosok abu-abu misterius ini? Xiao Yan di langit yang jauh juga menghela nafas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Dalam akan lenyap. Pada saat itu, dia akan menjadi pelaku yang menghancurkan Akademi Dalam. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan pemusnahan teratai api yang menakutkan ini. Tentu saja. Pemusnahan api teratai ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis nyala api. Saat ini, setengah dari api pengubah kehidupan yang dia serap saat itu telah digunakan. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukan pengganti lain di masa depan, dia hanya akan dapat menggunakannya sekali lagi. Selain itu, apakah dia akan berhasil lagi atau tidak diketahui. Api teratai pemusnahan, ini yang dia andalkan pada kekuatannya untuk berhasil melepaskan juga telah diisi dengan keberuntungan. Beberapa suara angin yang deras ditransmisikan sementara Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Segera, Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiao Yan. Setelah melihat Xiao Yan tidak terluka parah, Suqian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku. Jangan sembarangan mengatakan apapun." Tubuh Suqian bergerak setelah dia berbicara dan dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Xiao Yan ragu-ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret dokter peri kecil dan mengikuti. Hehehehe, Bai Tua, Kian Tua, terima kasih telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Dalam ini akan lenyap. Suqian menangkupkan kedua tangannya ke dua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. Anak kecil Suqian, Anda benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaan Anda sebagai tetua pertama. Jika Akademi Dalam benar-benar menderita bencana yang begitu besar, kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan untuk mengimbanginya bahkan jika Anda mati 10 kali. Seorang tetua berpakaian abu-abu memandang Suqian sebelum dia mengerutkan kening dan menegur dengan suara yang tenang namun agak tegas. "Dua Pak Tua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Xiao Yan akan menanggung bebannya. Ini tidak ada hubungannya dengan tetua pertama Suqian." Sementara Suqian tersenyum pahit, Xiao Yan, yang telah bergegas, dengan cepat angkat bicara. Mata seperti air tenang dua orang tua berpakaian abu-abu itu perlahan menyapu Xiao Yan. Kejutan tiba-tiba melintas di mata mereka. Mereka membuka mulut dan berkata, Kamu adalah pemuda yang mengendalikan api inti teratai hijau saat itu?" Xiao Yan mengusap kepalanya di depan kedua tetua yang benar-benar mengingatnya ini. Akhirnya, dia mengangguk. "Aku ingat kau sepertinya hanya dadhou si kecil ketika kami bertemu denganmu saat itu. Kamu benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan murid yang cukup baik. Jika orang tua Mang Tianqi itu tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga." Seorang tetua berpakaian abu-abu mendecakkan lidahnya saat dia berbicara. Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuh Anda. Mampu menggabungkan beberapa api surgawi secara stabil ke dalam tubuh seseorang. Metode seperti itu akan dianggap tak tertandingi. Anak kecil, kamu harus lebih berhati-hati saat keluar untuk berlatih di masa depan. Tatapan sesepuh berpakaian abu-abu lainnya juga agak terkejut saat dia perlahan berbicara. Anak kecil ini telah belajar dari kalian berdua. Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan kedua ahli utama yang tidak diketahui asalnya. Karena itu, dia buru-buru menjawab. Hah? Kedua tetua berpakaian abu-abu itu mengangguk sedikit.
Tatapan jelajah mereka tiba-tiba berhenti pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dua tetua berpakaian abu-abu. Dou Qi di dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hehe, tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan pemilik badan racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Benar-benar mengejutkan. Seorang tetua berpakaian abu-abu tertawa pelan. Sayangnya, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Sesepuh berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas agak emosional. Suqian memutar matanya saat mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua tua-tua berpakaian abu-abu. Kalian berdua tidak harus menakuti seseorang setelah kamu muncul begitu saja. Jika kalian berdua muncul lebih awal, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu iblis tanah tua. Apa yang dapat saya lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiao Yan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu persis seperti apa situasi saat ini. Kalian semua hanyalah manajer tidur. Kepala sekolah belum kembali sekali setelah bertahun-tahun dan kalian berdua bersembunyi sampai tidak ada yang bisa melihat sosok kalian. Akademi sebesar itu bergantung sepenuhnya pada saya untuk mengelola. Kebencian Suqian sangat pekat ketika dia berbicara sampai akhir. Kedua tetua berpakaian abu-abu itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu menghadapi teguran Suqian. Mereka memang hidup damai selama tahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka langsung mengeluarkan batuk kering dan berkata, "Bukankah kita juga mengalami ini dulu? Tidak mudah menjadi tetua pertama. Namun, apakah orang tua itu belum kembali? Ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi, kanan. Jika aku tahu ini saat itu, aku tidak akan mengambil alih jabatanmu." Suqian mengerang agak menyesal. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Kamu bisa memanggil dua Bai tua dan Qian tua ini. Mereka juga adalah sesepuh pertama dari Akademi Jianan dahulu kala. Sekarang, mereka telah pensiun dan menikmati hidup." Xiao Yan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu mengucapkan semua salam ini. Setelah itu, mereka perlahan berkata, "Hantu iblis tanah tua, ya? Kami juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini, bukankah Anda setuju?" Tatapan kedua orang itu dengan aneh beralih ke ruang kosong tidak jauh dari sana ketika mereka selesai berbicara. Senyuman aneh terlihat di wajah lama mereka. Bab 892. Harapan. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat melihat cara kedua tetua berpakaian abu-abu itu bertindak. Mereka segera menghadap ke arah yang dilihat para tetua, hanya untuk melihat ruang kosong. Tidak ada sosok manusia atau sedikit pun riak energi. Meskipun hati mereka membawa keraguan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas menyadari bahwa dengan kekuatan kedua orang ini, wajar jika mereka tidak akan bertindak tanpa alasan. Jika mereka mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan ruang kosong itu memiliki rahasia yang sulit ditemukan. Bahkan setelah bertahun-tahun, Anda masih sama dengan diri lama yang penuh kebencian. Metode persembunyian spasial ini tidak berguna melawan kita berdua. Qian tua tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Mengikuti lambaian lengan bajunya, kelompok Xiao Yan segera merasakan ruang di sekitarnya memancarkan fluktuasi yang intens. Riak seperti gelombang air menyebar dari ujung jari seorang tetua. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menutupi ruang kosong. Bang! Riak itu dengan lembut menyapu seperti gelombang air. Kelompok Xiao yang terkejut melihat bahwa ruang itu benar-benar terbelah dan membentuk garis hitam dengan cara yang aneh. Sosok manusia yang menyedihkan dimuntahkan dari dalamnya. Ekspresi Xiao yang segera berubah saat melihat sosok manusia yang telah dimuntahkan dari garis retakan spasial. Siapa lagi orang ini selain hantu setan tanah tua yang telah diserang oleh pemusnahan teratai api beberapa saat yang lalu? Dia benar-benar bisa selamat dari teratai api? Hantu tua ini benar-benar selamat. Wajah Suqian kaget saat dia berbicara dengan tidak percaya. Pada saat ini, hantu iblis tanah tua memang masih hidup. Namun, pakaian di tubuhnya telah berubah total menjadi bubuk.
Tubuhnya juga dipenuhi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikkan, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak memiliki daging yang baik. Darah segar berwarna merah cerah telah mengeras di sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah dia telah dikuliti dan digulung dalam panci berisi minyak panas. Penampilannya sangat menakutkan. Wajah aslinya yang seperti tengkorak bahkan lebih menakutkan. Seseorang hampir gagal membedakan matanya dari hidungnya. Jelas, hantu setan tanah tua mungkin selamat dari eliminasi teratai api, Xiao Yan dengan beberapa taktik tapi, harganya terlalu mahal. Hantu iblis tanah tua yang baru saja keluar memelototi Xiao Yan dengan tatapan yang sangat kejam. Ketika matanya menyapu kedua tetua berpakaian abu-abu, bagaimanapun, tubuh telanjangnya segera bergetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dalam nada sinisnya. Bail Hie, Qianmu? Tidak disangka kalian berdua masih hidup. Old Bai dan Old Qian menggunakan tatapan menyedihkan untuk melihat hantu iblis tanah tua, yang telah berubah menjadi tingkah laku yang bukan manusia atau hantu. Mereka tersenyum tipis dan berkata, "Bahkan hantu tua sepertimu masih hidup, bagaimana kita bisa mati?" Wajah hantu iblis tanah tua bergerak sedikit saat hatinya menjadi lebih gelap dan lebih serius. Munculnya dua orang tua hari ini telah menyebabkan rencananya gagal total. Dengan kekuatannya, dia akan sangat tegang hanya berurusan dengan salah satu dari mereka berdua, apalagi keduanya. Selain itu, masih ada Sukian dan yang lainnya terlihat jahat dari samping. Sepertinya situasi hari ini sangat buruk. Bai tua, Qian tua, kamu tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini, cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh lembah api iblis. Jika kau melepaskannya hari ini, dia pasti akan menjadi momok besar di masa depan. Kilatan dingin melintas di mata Sukian. Nadanya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Old Qian dan Old Bai menyipit saat mereka mendengar ini. Ada sedikit emosi di wajah lama mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengangguk dengan acuh tak acuh. Mereka dengan jelas memahami ancaman seperti apa yang dimiliki musuh yang telah mencapai bintang 7 Do Usong terhadap Akademi Jianan. Seseorang harus menghilangkan ancaman dari akarnya. Ini secara alami adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh kedua orang yang sangat tua dan berpengalaman ini. Pada level mereka, mereka perlu sering melakukan retret untuk menerobos ke kelas Do Uzun. Kadang-kadang, mereka akan melakukan retret untuk waktu yang sangat lama sekaligus. Selama periode waktu seperti itu, mereka akan kesulitan merasakan apapun yang terjadi pada Akademi Jianan. Jika energi, api teratai pemusnahan, tidak terlalu menakutkan kali ini, kemungkinan akan sangat sulit untuk membangunkan mereka dari keadaan mundur. Namun, meski kali ini beruntung, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di lain waktu. Mata hantu iblis tanah tua segera menyusut sedikit setelah merasakan niat membunuh yang samar-samar yang tersisa di sekitar tubuh Qian tua dan Bai tua. Dari saat mereka bertemu, yang pertama tahu bahwa kekuatan kedua orang tua ini pasti lebih kuat darinya. Selain itu, dia saat ini terluka cukup parah, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan puncaknya. Jika keduanya menyerangnya, kemungkinan dia benar-benar akan kehilangan nyawanya di tempat ini hari ini. Pikiran ini berlama-lama seperti kilat di hati hantu setan tanah tua. Sesaat kemudian, matanya langsung menjadi dingin. Sebelum menunggu Old Qian dan Old Bai menyerang, dia dengan kasar meninju dadanya. Seteguk darah segar diludahkan dan tersebar sebelum menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutupi oleh kabut darah, ruang di sekitar tubuh hantu setan tanah tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Dia akan kabur. Hentikan dia. Perubahan tak terduga ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat semua orang pulih, tubuh hantu iblis tanah tua telah dibungkus oleh kabut darah. Sukian buru-buru berteriak saat menemukan maksud mantan. Bang! Gugusan kabut darah meledak dengan suara ledakan setelah suara Sukian terdengar. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuh hantu setan tanah tua menghilang begitu saja. Ekspresi kelompok Xiao Yan sedikit berubah setelah melihat lenyapnya hantu iblis tanah tua. Mereka telah berhasil memaksa orang tua itu menjadi seperti itu hari ini setelah banyak kesulitan. Jika dia diizinkan melarikan diri, memulihkan kesehatan, dan kembali lagi, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat besar bagi Akademi Jianan dan Xiao Yan. Bai tua, Qian tua, cepat kejar.
Jangan biarkan orang tua itu kabur. Su Qian hanya bisa dengan cemas mendesak Bai Tua dan Qian Tua dalam kondisinya yang tidak tenang. Hehehehe, tidak perlu panik. Orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Qian Tua sedikit tersenyum. Matanya segera beralih ke Bai Tua saat dia berkata, "Mengapa kamu tidak melakukannya kali ini?" "Itu masih darah spasial yang sama," Old Bai mengangguk. Suaranya yang serak mengandung ejekan saat dia perlahan berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih di level bintang 7 Douzong. Hari ini, saya akan menjadi orang yang menyelesaikan beberapa dendam di masa lalu." Tubuh Old Bai bergerak dengan lembut setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi saat dia diam-diam muncul beberapa ratus meter jauhnya. Dengan beberapa kilatan seperti itu, dia menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya saat dia melihat kecepatan Bai Tua yang menakutkan. Dia bergumam. Apakah ini kecepatan seorang elit Douzun? Setelah melihat taktik mengejutkan dari Qian Tua dan Bai Tua sebelumnya dengan matanya sendiri, Xiao Yan secara alami memperlakukan mereka sebagai ahli dari kelas Douzun. Douzun? Anda benar-benar melebih-lebihkan kami, dua orang tua ini. Kami hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan spasial yang dangkal. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Douzun asli. Qian Tua itu tanpa sadar tertawa saat mendengar gumaman Xiao Yan. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut. Seseorang tidak bisa disebut sebagai Douzun elit bahkan pada level ini? Bai Tua dan aku paling banter dianggap memiliki kekuatan bintang 9 Douzong. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang dengan kekuatan Douzun, celah inilah yang menyebabkan kita menghabiskan beberapa dekade tanpa berhasil menerobos, kita bahkan mungkin tidak memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup kita. Old Qian menghela nafas dengan lembut dan perlahan menjelaskan. Xiao Yan diam. Meskipun dia telah menghabiskan tenaga yang tak terbayangkan dibandingkan dengan orang biasa selama perjalanan pelatihannya, perjalanannya masih dianggap berlayar mulus. Perasaan di mana seseorang bahkan tidak bisa maju 1 inci pun selama beberapa dekade adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami dan dia tidak ingin alami. Mungkin, rute ini mungkin salah satu yang harus dilalui banyak orang, tetapi dia tahu bahwa baginya, yang berlatih, mantra api, perjalanannya untuk mendapatkan kekuatan akan berbeda dari yang lain. Demikian pula, bagaimanapun, rute ini juga akan memiliki risiko yang jauh lebih besar dari pelatihan biasa. Mengingat kondisi hantu iblis tanah tua saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Bai Tua. Selain itu, mereka berdua juga memiliki beberapa dendam saat itu yang secara kebetulan bisa mereka selesaikan hari ini. Oleh karena itu, kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan, selain itu, kami berdua tidak bisa tinggal lama. Kita perlu sekali lagi melakukan retret setelah semuanya beres. Masalah Akademi Jianan masih akan diserahkan padamu. Old Qian menoleh, menatap Su Qian dan berbicara dengan lemah. Su Qian mengangguk sedikit. Setelah itu, dia mengirim beberapa sesepuh Akademi Dalam untuk menenangkan banyak siswa Akademi Dalam. Memanfaatkan waktu luang ini, tatapan Xiao Yan menyapu ke sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Old Qian dan Old Bai muncul. Bajingan itu melarikan diri dengan sangat cepat, Xiao Yan dengan lembut mengutuk. Dia awalnya bermaksud untuk menangkap orang ini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai aula jiwa dan tempat di mana Yao Lao dipenjara. Lupakan saja, masih ada peluang di masa depan. Bagaimana cederamu? Dokter peri kecil di sisinya menghiburnya sebelum bertanya dengan cemberut. Aura Xiao Yan saat ini sangat tidak stabil. Apalagi ekspresinya juga putih pucat. Jelas, tampilan yang disebut api teratai pemusnahan, sebelumnya telah menghasilkan serangan balik. Saya masih baik-baik saja dan akan dapat pulih sepenuhnya setelah pemulihan beberapa saat. Di sisi lain kamu, sebelumnya, kamu harus melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan melambaikan tangannya, menyeka sisa darah di sudut mulutnya, dan menghela nafas. Dokter peri kecil dengan lembut membelah rambut seputih salju di depan dahinya dan tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apapun. Kamu bisa yakin bahwa setelah kita menemukan bahan terakhir, kamu akan bisa bebas darinya?
Xiao Yan hanya bisa berbicara tanpa daya setelah melihat sikapnya yang tidak berkomitmen. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut. Kekuatan kedua tetua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka mampu menyelesaikan titik racun iblis di tubuhmu. Hati Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar ini. Tujuan awalnya datang ke Akademi Jianan adalah untuk menanyakan tentang kepala sekolah misterius dan beberapa orang yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam Akademi Jianan. Sekarang dia tidak menemukan kepala sekolah, kedua penjaga akademi ini telah menjadi harapan terbesarnya. Selain itu, dari berbagai teknik yang keduanya telah tunjukkan sebelumnya, mereka mungkin benar-benar dapat membatalkan tempat racun setan di dalam tubuhnya. Bab 893. Gagal. Suqian sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia melihat matanya tiba-tiba menjadi panas membara. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengisyaratkan agar dia tenang. Kian tua, tolong tiarap untuk istirahat sebentar. Bai tua akan kembali sebentar lagi. Suqian tersenyum. Dia memberi Old Qian, yang tergantung di langit, sebuah saran. Tatapannya menyapu langit. Para ahli dari lembah api setan dari sebelumnya juga mengikuti Han Feng melarikan diri. Karenanya, langit tampak kosong saat ini. Keheningan itu tanpa pertempuran besar yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Old Qian tidak menolak Suqian saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Suqian, Xiao Yan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Para siswa akademi dalam tempat mereka mendarat telah disebarkan oleh para sesepuh. Xiao Li dan yang lainnya yang telah menunggu di samping, dengan cepat maju. Mata cemas mereka menyapu Xiao Yan sebelum mereka buru-buru bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kakak kedua, ini di Old Qian dari Akademi Dalam. Untungnya, dia turun tangan sebelumnya. Jika tidak, saya akan menciptakan bencana besar. Xiao Yan tersenyum tipis, dan menjelaskan semuanya sebelum menunjuk ke Qian tua di depannya. Xiao Li menyapa Old Qian. Xiao Li buru-buru menyambutnya setelah mendengar ini. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Old Qian dan Old Bai sebelumnya juga telah ditangkap oleh matanya. Secara alami, dia tidak berani meremehkan Qian tua. Hehe. Old Qian tersenyum saat dia mengangguk. Kekuatan Xiao Li secara alami bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan. Namun, Xiao Yan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Li juga menjadi agak ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Suqian dan memasuki area yang dalam di Akademi Dalam. Setelah itu, mereka menemukan aula yang luas di mana semua orang masuk dan memenuhi ruangan sampai penuh. Semua orang duduk di kursi masing-masing saat mereka mengobrol lembut satu sama lain. Suqian juga melaporkan kepada Qian tua tentang hal-hal yang terjadi di Akademi Dalam selama periode waktu ini. Ini termasuk ringkasan singkat dari api hati gugur dari Akademi Dalam serta beberapa masalah besar yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Qian tua sedikit tercengang ketika dia mendengar bahwa api hati gugur dari Akademi Dalam akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, "Kamu benar-benar beruntung." Saat itu, Mang Tianqi telah menemukan api hati gugur dan akhirnya menyegelnya. Awalnya, dia berencana untuk menyerap dan menyempurnakannya. Namun, api hati gugur telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Itu akhirnya melawan dengan keras kepala dan terus bersembunyi di dalam magma bawah tanah tanpa mau muncul. Tidak disangka bahwa Anda akhirnya mendapat manfaat darinya. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Api hati gugur ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Akademi Dalam. Meskipun ada berbagai alasan yang menyebabkan Xiao Yan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki semacam perasaan bersalah saat ini disebutkan. Seseorang yang memiliki pertalian akan mendapatkan harta karun yang dimiliki alam. Seseorang tidak bisa mencoba memaksakan keinginannya. Karenanya, Anda tidak perlu merasa bersalah. Api hati gugur juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan meletus sepenuhnya di masa depan, Akademi Dalam akan hancur sebagai akibatnya. Saat itu, bahkan saya tidak terlalu mendukung penyegelan itu.
Semakin banyak yang disegel, semakin sulit untuk menghadapinya di masa mendatang. Old Qian berbicara dengan senyum tipis setelah menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Saya mengerti. Xiao Yan buru-buru menjawab. Sukairi tersenyum tipis saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Sekitar setengah jam atau lebih setelah kelompok Xiao Yan memasuki aula, sosok samar tiba-tiba muncul perlahan di aula dengan cara yang aneh. Setelah itu, sosok tua Bai tua muncul. Dengan membalikkan tangannya secara acak, mayat sedingin es terlempar ke tanah. Mata semua orang di aula buru-buru melihat ke atas. Siapa lagi mayat yang ditutupi dengan bekas luka darah merah tua selain hantu iblis tanah tua yang sangat sombong setengah hari yang lalu? Namun, pada saat ini, pendiri lembah api iblis, seorang ahli terkenal di wilayah sudut hitam, telah berubah menjadi mayat. Perubahan ekstrim seperti itu menyebabkan cukup banyak orang menghela nafas dengan tenang. Old Qian memandangi mayat sedingin es dengan mata tertutup dengan keganasan. Setelah itu, dia melirik ke wajah Bai tua yang dingin dan acuh tak acuh. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan tentang dendam saat itu. Anda juga telah membatalkan simpul di hati Anda. Peluang Anda berhasil mengisi ke kelas Do Uzun juga akan sedikit lebih besar. Old Bai mengangguk sedikit. Dia diam-diam duduk di kursi di satu sisi. Setelah itu, dia menutup matanya. Masalah hari ini sudah selesai. Bai tua dan aku harus melanjutkan retret kita. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi dalam akan diserahkan kepadamu selama periode waktu ini. Qian tua menoleh dan berbicara dengan Su Qian setelah melihat Bai tua kembali. Su Qian mengangguk. Namun, dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Dua sesepuh, Su Qian berharap kalian berdua bisa membantu. Anak kecil ini sayangnya telah diracuni oleh racun yang kuat dan dia membutuhkan seorang elit Do Uzun untuk benar-benar mengusirnya. Namun, bagaimana mudahnya mencari Do Uzun yang elit? Bolehkah saya tahu apakah Old Qian dan Old Bai dapat bergandengan tangan dan membantunya menghilangkan racun? Su Qian menunjuk ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan wajah serius. Old Qian dan Old Bai diam-diam mengangkat kepala setelah mendengar kata-kata Su Qian. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan kejutan melintas di mata mereka. Ini benar-benar membutuhkan seorang elit Do Uzun untuk menghilangkannya? Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup bertahun-tahun. Teman kecil, kemari dan biarkan aku melihatnya. Kakak ketiga, kamu diracuni. Mengapa Anda tidak menyebutkan masalah ini kepada saya? Selain Xiao Yan, ekspresi Xiao Li juga tercengang saat dia berbicara dengan syok dan ketakutan. Bersantai. Tidak apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meyakinkan Xiao Li sebelum buru-buru berdiri dan dengan cepat melepaskan jubahnya untuk mengungkapkan titik racun hitam aneh di dadanya yang disegel oleh segel. Dia tertawa getir. Benda ini disebut titik racun iblis. Itu dilakukan dengan menggunakan semua Do Uki dari Do Uzong dan sangat beracun. Kecuali jika seseorang adalah Do Uzun, akan sulit untuk mengeluarkannya. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang elit Do Uzong menghabiskan semua Do Ukinya untuk meracuni Anda. Orang itu benar-benar memberi Anda wajah, teman kecil. Old Qian menggoda. Setelah itu, matanya mengamati bintik hitam pekat itu. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan kesungguhan tambahan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Bai tua di sampingnya. Setelah itu, mereka berdua mengulurkan jari mereka. Do Uki yang sangat padat melonjak keluar. Do Uki bergejolak dan benar-benar memadat menjadi kristal energi sepanjang 2,5 inci. Wajah semua orang yang duduk menunjukkan beberapa keterkejutan ketika mereka melihat bahwa mereka berdua benar-benar mampu memperkuat Do Uki. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang elit Do Uzun yang dapat memperkuat Do Uki mereka. Tidak disangka kedua orang ini juga bisa melakukannya. Dengan jentikan lembut jari mereka, kristal Do Uki lolos dari jari Qian tua dan Bai tua sebelum dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Xiao Yan. Ketika itu hanya 1 inci atau lebih jauhnya, tiba-tiba itu meledak, berubah menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dan mendarat di titik hitam. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat mengikuti pintu masuk bubuk kristal ini. Wajahnya juga berubah.
Bubuk itu seperti percikan panas yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang hebat menyebar dari dadanya. Titik racun berwarna hitam tiba-tiba mulai bergoyang seperti makhluk hidup setelah bubuk kristal Douki jatuh ke atasnya. Bintik hitam itu bergerak naik turun saat kilaunya berkedip dari kegelapan yang pekat. Cahaya bertahan sekitar 2 menit atau lebih sebelum tiba-tiba menghilang. Kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba merembes keluar dari titik racun sebelum akhirnya menggulung dan menyebar. Hati-hati, ini beracun. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit saat melihat kabut hitam menyebar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan douki yang berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Itu segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya awalnya adalah kuali pemurnian racun. Oleh karena itu jumlah kecil ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya meskipun potensi dari titik racun iblis. Sungguh racun yang mematikan, wajah Old Qian dan Old Bai bergerak sedikit setelah mereka perlahan menarik jari mereka. Kristal douki milik mereka sebenarnya telah sedikit melemahkan tempat racun setan ini. Itu memang layak menjadi hal aneh yang membutuhkan semua douki dari Douzong untuk membuat. Dua orang tua, bagaimana ini? Su Qian buru-buru bertanya saat melihat mereka berdua berhenti. Qian tua menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Sulit. Kami berdua bukanlah Douzun asli dan kami tidak dapat membuat banyak jenis tubuh kristal douki sebelumnya. Orang yang telah menggunakan racun ini terlalu kejam. Sepertinya kau hanya bisa pergi dan mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Bahkan kalian berdua tidak berdaya?" Mendengar ini, hati Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit kecewa saat dia bertanya. "Bukannya kita benar-benar tidak berdaya melawan hal ini? Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun, jumlah yang akan kami keluarkan terlalu sedikit. Pada tingkat ini, kemungkinan kita membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah Anda punya banyak waktu?" Bai tua menutup matanya saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi tertawa getir. "Beberapa tahun?" Pada saat itu, kemungkinan segel akan rusak secara otomatis sebelum racunnya benar-benar hilang. Jika itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk mencari Douzun elit atau menelan api surgawi jenis ketiga. Su Qian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia menepuk bahu Xiao Yan untuk menghiburnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, membungkuk pada Qian tua dan Bai tua sebelum perlahan kembali ke kursinya. Meski hatinya merasa sedikit kecewa, dia tidak kecewa dengan ini. Sejujurnya, ketika dia melihat bahwa Old Qian dan Old Bai hanya bisa mengeluarkan racun, dia merasa bahwa membiarkan mereka mengeluarkan racun bukanlah metode yang baik. Tempat racun iblis ini memang membawa ancaman besar bagi Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, itu juga berisi semua douki dari seorang elit Douzong. Ini juga menyebabkan Xiao Yan menginginkannya. Jika dia bisa memurnikan energi seperti itu sedikit demi sedikit seperti yang dia lakukan saat itu, niscaya itu akan memungkinkan kekuatannya untuk maju. Oleh karena itu, memang agak boros jika dia membiarkannya menyebar. Sepertinya hal ini. Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama saya mendapatkan jenis ketiga, api surgawi, saya akan dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu, kekuatanku akan meningkat pesat. Perasaan Xiao Yan yang agak kecewa segera menjadi panas saat dia memikirkan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 894. Bintang 5 Dou Huang. Qian tua dan Bai tua tidak tinggal di akademi dalam lama sebelum mereka menghilang secara diam-diam seperti saat mereka muncul. Sehubungan dengan hilangnya mereka, Xiao Yan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain tidak bisa berkata-kata. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiao Yan memeriksa mayat roh iblis tanah tua yang ditinggalkan keduanya hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikit pun. Kemungkinan jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Bai tua. Beberapa keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Bai tua dengan orang ini yang menyebabkan dia menjadi sekejam ini. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan merasa kasihan pada orang tua ini. Jika Old Qian dan Old Bai tidak mengungkapkan diri mereka kali ini,
kemungkinan seluruh akademi dalam akan menjadi gurun di bawah api teratai pemusnahan yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang berdosa di Akademi Jianan. Xiao Yan tidak menghancurkan mayat sedingin es dari hantu iblis tanah tua. Sebagai gantinya, dia meminta seorang tetua yang berspesialisasi dalam afinitas es Douqi untuk membekukannya di dalam es sebelum dia menempatkan tubuh itu ke cincin penyimpanannya. Mayat seorang elit bintang 7 Douzong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi Xiao Yan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yunshan saat itu, tubuh hantu setan tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayatnya dengan benar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini telah membuatnya lelah. Jika dia tidak menelan dengan liar beberapa pil obat pada saat itu dan mendapat bantuan dari Qian Tua dan Old Bai dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kekuatan obat yang liar dan kejam. Kekuatan. Meskipun demikian, Xiao Yan saat ini memiliki luka dalam dan luar. Menambahkan ini ke douqinya yang hampir layu, dia jelas terluka parah. Tentu saja, meskipun luka-lukanya cukup serius kali ini, Xiao Yan yang sering terluka tidak perlu terlalu khawatir. Diberikan waktu yang cukup, cepat atau lambat dia akan pulih. Lagi pula, jiwanya jauh lebih kuat dari ahli biasa. Banyak harta karun alam yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini belum dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiao Yan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel pelatihan dan matanya sedikit tertutup. Benang-benang energi bertahan di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan juga telah tenggelam ke dalam tubuhnya selama pelatihannya. Dia dengan hati-hati menyelidiki tubuhnya dengan itu sebelum sudut mulutnya mengeluarkan senyum pahit. Tanpa diduga, luka yang dideritanya kali ini agak melebihi ekspektasinya. Sepertinya dia harus berhati-hati menggunakan api teratai pemusnahan ini di masa depan. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi fokus setelah memahami luka di tubuhnya. Setelah itu, dia mengedarkan mantra api, dan sekali lagi menggerakkan beberapa kekuatan obat yang muncul dari mengonsumsi sejumlah besar pil obat. Api inti teratai mengkilap kemudian dipanggil dan memulai penyempurnaannya. Kekuatan obat yang dihasilkan dari obat semacam itu mungkin dapat mencapai efek suplemen jika sesekali dikonsumsi dalam jumlah kecil. Namun, jika seseorang menggunakan cara yang mirip dengan bagaimana Xiao Yan menelannya, seseorang akan menyebabkan kekuatan obat ini menjadi sangat liar, kejam karena campurannya. Oleh karena itu, tidak hanya sulit untuk menyembuhkan luka seseorang tetapi juga akan memperburuk luka dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua obat campuran ini harus dimurnikan sebelum dia menyembuhkan luka-lukanya. Mengingat kemampuan api hati teratai mengkilap, secara alami tidak terlalu merepotkan untuk memperbaiki kekuatan obat ini. Dia tidak melakukannya pada siang hari karena dia tidak bisa menyisihkan perhatiannya. Sekarang setelah dia bebas, penyempurnaan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Pemurnian berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum benang kekuatan obat liar dan kekerasan yang bercampur di dalam tubuhnya benar-benar dimurnikan oleh api hati teratai mengkilap. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan obat yang murni dan lembut yang mengikuti pembuluh darah saat mereka mengalir perlahan, menyembuhkan beberapa luka yang diterima pembuluh darahnya. Di tempat tidur, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia merasakan rasa sakit yang samar di dalam tubuhnya secara bertahap menghilang. Luka-lukanya membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, douqi di tubuhnya sedang defisit, dan dia perlu berlatih untuk mengisinya. Jika kondisi kosong seperti itu dipertahankan terlalu lama, itu akan meninggalkan kerusakan permanen pada kekuatannya. Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Nafasnya menjadi tenang dan ruang di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Segera, rangkaian energi alam yang kuat mengikuti pori-pori di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke dalamnya tanpa henti. Setelah penyempurnaan dengan api hati teratai mengkilap, energi berubah menjadi douqi yang paling murni saat bergabung dengan anggota tubuh Xiao Yan. Pelatihan ini berlangsung sekitar 4 jam atau lebih. Ketika Xiao Yan sekali lagi membuka matanya, perasaan lelah dan kosong di dalam tubuhnya benar-benar dikeluarkan. Tepat ketika Xiao Yan hendak menarik diri dari kondisi pelatihannya,
Perasaan aneh tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Pikiran Xiao Yan mengikuti perasaan aneh ini saat dia secara otomatis mengedarkan mantra api. Dengan sirkulasi yang cepat dari mantra api, energi alami di dalam ruangan segera mulai berfluktuasi secara intens. Segera, banyak energi kuat melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan kaget saat melihat pemandangan aneh ini. Sukacita yang sulit untuk ditahan segera melonjak ke dalam hatinya. Dia saat ini bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika seseorang maju. Sudah beberapa waktu sejak Xiao Yan mendapatkan kekuatan bintang Dou Huang. Tentu saja, dia bisa saja maju beberapa waktu yang lalu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak memilih metode mengandalkan item lain untuk maju dengan cepat. Dia memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa peningkatan stabil satu bintang pada waktu ini adalah yang paling stabil. Stabilitas seperti itu akan menjadi fondasi yang kokoh ketika dia maju ke level yang lebih tinggi di masa depan. Xiao Yan mungkin telah melepaskan banyak metode yang lebih cepat, tetapi setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini, waktunya sudah matang. Kegembiraan dan kepuasan dalam maju tanpa dirangsang oleh benda-benda eksternal memenuhi tubuhnya. Sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya juga memancarkan sorak-sorai saat ini. Otot dan tulang awalnya penuh mulai dengan rakus menyerap Dou Qi di dalam tubuhnya sementara pembuluh darahnya yang keras juga mengambil waktu yang tepat ini untuk menjadi lebih keras. Semakin banyak energi alami dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menolak energi alam yang berbintik-bintik. Api hati teratai mengkilap seperti naga api pemurnian yang bertahan di dalam tubuhnya. Setiap energi yang masuk akan segera dibungkus oleh nyala api. Setelah menjalani pemurnian pada suhu yang sangat tinggi, kotoran dalam energi alam dihilangkan, mengubahnya menjadi energi murni yang mengikuti metode Qi mantra api untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi Dou Qi yang paling murni, yang diserap oleh sel, tulang, otot, dan organ lain yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Riak di dalam ruangan berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum berangsur-angsur berkurang. Ruangan itu sekali lagi kembali ke keheningan setelah benang terakhir dari energi alam dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Seorang pria muda di tempat tidur menutup matanya dengan rapat. Matanya tidak naik atau turun sedikit pun, dan napas dari hidungnya hampir tak terdengar. Jika tubuhnya masih belum memancarkan panas, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukannya sebagai mayat. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum nafas keruh dari mulut pemuda itu akhirnya memecahnya. Matanya bergerak sedikit saat perlahan terbuka. Cahaya menyilaukan bersinar di dalam mata hitam gelap yang seperti malam itu. Di bawah cahaya ini, bahkan cahaya di ruangan itu tampak agak gelap. Cahaya di mata Xiao Yan berlanjut beberapa saat lagi sebelum benar-benar ditarik. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan tempat tidur dan tubuhnya dengan lincah melompat darinya. Tubuhnya berdiri sangat tegak saat aura tajam menyapu. Xiao Yan merentangkan tangannya dan mereka sedikit gemetar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hidup saat mereka menekan dan meremas bersama, memancarkan gelombang suara yang jernih. Suara-suara kecil ini bahkan membawa jejak gemuruh menggelegar yang dalam, yang cukup misterius. Tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia merasakan perasaan yang diisi ulang di dalam tubuhnya. Tinjunya dengan cepat menyerang. Saat tinjunya muncul, suara siulan dari udara yang robek berulang kali bergema di dalam ruangan. Dengan kekuatannya saat ini, teknik tinju biasa sederhana digunakan dengan cara yang kuat olehnya. Xiao Yan menyesuaikan sedikit sebelum perlahan berhenti. Dia merentangkan kedua lengannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan Dou Qi. Dia tanpa sadar tersenyum. Kemajuan ini tidak hanya menyebabkan kekuatannya meningkat, tetapi luka di dalam tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Ini agak melebihi harapan Xiao Yan. Awalnya, menurut banyak lukanya, dia setidaknya perlu memulihkan diri selama sebulan penuh agar bisa sembuh total. Tidak terduga bahwa dia lebih dari setengah pulih setelah kemajuan ini. Keuntungan tak terduga ini telah menyebabkan Xiao Yan merasa sangat gembira. Xiao Yan perlahan memfokuskan pikirannya. Matanya berkedip sedikit saat dia melebarkan mulutnya. Segera sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan menghilang. Xiao Yan mempelajari kumpulan api coklat keabu-abuan yang disebut api yang mengubah hidup. Namun, dia menjadi agak ragu-ragu saat melakukannya.
Dia secara alami tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan bisa sedikit maju. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu truf untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan ahli puncak dari seluruh benua, dataran tengah. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat yang penuh dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Kalau begitu, haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia membiarkannya untuk digunakan di masa depan? Untuk sesaat, Xiao Yan mau tidak mau menghadapi ketidakpastian. Bab 895. Tempat pelatihan. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah di ruangan itu. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api pengubah kehidupan berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiao Yan pada akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut dataran tengah. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Douki, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat jumlahnya sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, ia hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika ia ingin berhasil di tempat itu. Meskipun Xiao Yan saat ini telah maju ke Dou Huang bintang 5 dan dapat memasuki tingkat ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini masalahnya, dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Jenis api teratai pemusnahan, yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiao Yan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiao Yan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi tetua, menara pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan menenangkan. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain atas hidupnya. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa percaya diri dengan api teratai pemusnahan, yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda ini melindunginya, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran berputar di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiao Yan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan api pengubah kehidupan di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam api pengubah kehidupan ini telah mengumpulkan Douki yang kuat dari Fang Yan dan 2 sesepuh lembah api setan lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan menghilang secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Namun, Xiao Yan mampu membungkusnya dalam api surgawi dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran Douki sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan api pengubah kehidupan di tubuhnya. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, secara bertahap menjadi lebih sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke dataran tengah. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di dataran tengah di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentunya, jika tempat ini tenang dan sunyi serta tidak dapat diganggu oleh orang luar, akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit.
Lingkungan di akademi dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang sepi. Namun, energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiao Yan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang. Lingkungan akademi dalam juga sepertinya tidak memiliki urat vulkanik. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang sementara yang lainnya adalah untuk berlatih douki dengan kekuatan luar biasa. Karena kondisi pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih 6 penguasa pengaliran tubuh bersama yang dia dapatkan dari pelelangan. Yang disebut penguasa pengalir 6 badan bersama, ini bahkan lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Sepertinya kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar merah tua, tampak seperti kristal indah berwarna merah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah samar memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiao Yan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali itu berpisah, kabut panas yang samar akan naik. Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill dou kelas tinggi. Jenis gulungan ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik tentang keterampilan dou. Orang-orang yang mempraktikannya setelahnya akan diberikan beberapa pengalaman. Juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penggaris logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penguasa logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa Xuan berat, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiao Yan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari Sang Pencipta. Sosok manusia yang samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang dapat melihat bahwa kakinya dengan keras menginjak dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah itu menarik banyak lokus misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiao Yan perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penggaris mengikuti teknik lainnya dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang berputar-putar diterima oleh sosok penguasa saat ia lewat. Tak setetes magma pun menembus pertahanan sang penguasa hingga mendarat di tubuh sosok kuning itu. Semangat Xiao Yan agak terkejut saat melihat kesungguhan dari sosok berwarna kuning itu, menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan douki untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik penggaris untuk membungkus dirinya di dalam lapisan pertahanan penguasa di mana bahkan udara pun tidak bisa menembusnya. Seseorang bahkan tidak perlu membicarakan apakah teknik penguasa ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak. Hanya teknik pertahanan ini saja yang membuat Xiao Yan tertarik. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Ia dapat menyerang saat seseorang maju dan bertahan saat ia mundur. Ini adalah keterampilan dou teratas yang diciptakan oleh Yang Mulia, Dou Zun, ini. Teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan, membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 api bersama. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk dilatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati bidang magma sesuka hati tanpa mengandalkan douki seseorang bahkan dengan tidak sedikit cairan magma menyentuh dirinya, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini.
Jika seseorang bekerja cukup keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tak seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya bisa mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa inti dari pelatihan, 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan baik. Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini sementara Xiao Yan merasa terkejut dengan tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning itu. Itu kemungkinan besar milik pencipta teknik penggaris ini. Xiao Yan buru-buru menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua ini. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari penguasa pengalir 6 tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat kata terakhir dari suara lama itu terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menunjukkan teknik penggaris tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik penggaris yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menyaksikan sosok kuning menari selama lebih dari 100 kali, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Senyuman seolah-olah dia belum terbebani dari beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk skill Dou yang telah dia keluarkan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya itu memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tetapi itu sangat membantu Xiao Yan, memungkinkan dia untuk berlatih penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiao Yan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan jiwanya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu dan dengan lembut bergumam. Yang terbaik adalah aku berhasil menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama, ini sebelum aku pergi. Namun, kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepala tempat tidur. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara penyulingan kilangit berkobar, bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiao Yan tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Itu kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melonjak dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Jika saya ingat dengan benar, itu harus 2 tahun. Bersambung ke episode 178. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.